Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apistiani, NIM 1519054. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai positifikasi hukum Islam di berbagai negara era modern. Nah, yang pertama itu ada modernisasi hukum Islam, hukum adat, serta hukum barat. Yang pertama yaitu sistem hukum Islam. Nah, sistem hukum Islam ini dibangun dengan landasan wahyu ilahi, tradisi ketuhanan, dan sangat erat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Yang kedua yaitu sistem hukum barat. Nah, sistem hukum barat ini lahirnya hukum barat berawal dari hukum Romawi yang kemudian diadopsi oleh Prancis dan Belanda, dan mulai dipaksakan penggunaannya pada tanggal 1848 di Indonesia. Yang ketiga yaitu sistem hukum adat. Nah, sistem hukum adat dibangun dari tradisi kerakyatan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat sektarian yang sangat sukar diterapkan secara umum di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku budaya. Nah, yang kedua yaitu penerapan hukum Islam di berbagai negara. Yang pertama itu ada negara Arab dan negara non-Arab. Negara Arab meliputi Aljazair, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, dan negara non-Arab meliputi Afghanistan, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Turki, dan yang terakhir yaitu Filipina. Yang terakhir yaitu perkembangan Islam pada era modern. Nah, yang ini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada pada bidang ilmu pengetahuan, yang kedua ada perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan, yang ketiga yaitu arsitektur. Nah, yang pertama ini saya akan memaparkan mengenai pada bidang ilmu pengetahuan. Nah, ajaran Islam mendapat respon yang positif dari zaman klasik, zaman pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Hingga periode Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Pengetahuan ini ditandai dengan adanya kunjungan ke pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, serta institusi lainnya, serta memberi laporan tentang kemajuan teknik organisasi angkatan perang modern, rumah sakit, observasium, peraturan karantina, kebun binatang, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan. Nah, di sini bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan 2 dinasti Turki, yaitu Turki Seljuk dan dinasti Turki Utsmani. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu arsitektur. Nah, arsitektur ini berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler istana, benteng, pasar, dan lain sebagainya. Dan contoh dari arsitektur ini kita bisa lihat di Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini masjid yang berbentuk 4 persegi terletak di tengah-tengah kota Mekah, serta merupakan masjid tertua di dunia. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.